bisa bertransformasi. Liga, untuk Liga 4, Liga 3, yang selama ini terkatung-katung, kita coba dorong. Langkah tegas Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai pertandingan Timnas Indonesia U19 versus Kamboja U19 di Piala AFF U19 2024. Setelah pertandingan yang dinanti-nantikan antara Timnas Indonesia U19 dan Kamboja U19 di Piala AFF U19 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengambil langkah tegas yang mencerminkan komitmennya terhadap perkembangan sepak bola nasional. Dalam konferensi pers yang diadakan sesaat setelah pertandingan, Erick Thohir menyampaikan beberapa poin penting yang menunjukkan perhatian seriusnya terhadap masa depan timnas dan sepak bola Indonesia. Pertama-tama, Erick Thohir menyoroti performa timnas U19 dalam pertandingan ini. Meskipun tidak menyebutkan hasil akhir atau skor pertandingan, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tim. Kami akan melakukan evaluasi komprehensif terhadap permainan malam ini. Setiap aspek, mulai dari strategi, teknik, hingga mental pemain, akan kami tinjau secara mendetail, ujarnya. Erick Thohir juga menekankan pentingnya pengembangan pemain muda sebagai fondasi masa depan sepak bola Indonesia. Ia mengumumkan rencana untuk memperkuat program pembinaan usia dini dengan melibatkan pelatih-pelatih berpengalaman dan teknologi terkini. Pembinaan pemain muda adalah kunci utama. Kami akan memastikan bahwa talenta-talenta muda mendapatkan pelatihan terbaik sejak dini. Tambahnya, selain itu, Erick Thohir mengungkapkan rencananya untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur sepak bola di seluruh Indonesia. Ia berkomitmen untuk membangun lebih banyak akademi sepak bola dan lapangan latihan yang berkualitas tinggi guna mendukung perkembangan pemain di berbagai daerah. Kami ingin setiap anak di Indonesia memiliki akses yang sama untuk mengembangkan bakat mereka di sepak bola, katanya. Tak ketinggalan, Erick Thohir juga menyinggung pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk klub-klub lokal dan pemerintah daerah. Ia berencana untuk menjalin kemitraan strategis yang dapat mendukung perkembangan sepak bola di tingkat regional dan nasional. Sinergi antara PSSI, klub, dan pemerintah sangat penting. Bersama-sama kita bisa membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi, tegasnya. Langkah tegas dan komitmen yang ditunjukkan oleh Erick Thohir ini mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan, termasuk para penggemar sepak bola dan pelaku industri olahraga. Mereka berharap dengan kepemimpinan yang visioner dan langkah-langkah konkret yang diambil, sepak bola Indonesia dapat mencapai prestasi yang lebih gemilang di masa depan. Pertandingan malam ini bukan hanya tentang skor atau hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita belajar dan berkembang untuk menjadi lebih baik. Dengan semangat dan dedikasi yang ditunjukkan oleh Erick Thohir, masa depan sepak bola Indonesia terlihat semakin cerah. Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U19 versus Kamboja di Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 akan menjalani laga kedua di Piala AFF U19 2024 dengan menghadapi Kamboja. Pelatih Indra Syafri sempat menyatakan rotasi pemain pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Sabtu 20 Juli malam. Indra menegaskan rotasi dilakukan karena Timnas Indonesia U19 masih terus mencari pemain terbaik di tiap posisi. Prinsip kami perlu rotasi. Tapi kami juga butuh mencari posisi yang terbaik itu yang kayak apa sih? Mungkin nanti selalu akan dilakukan rotasi, maksimal 5 pergantian, pemain, akan kami manfaatin, ujar Indra. Seperti yang kami sampaikan di awal fase grup ini kami akan jadikan untuk fase mencari komposisi terbaik. Oleh sebab itu rotasi-rotasi akan kami lakukan apakah nanti di awal atau di pertengahan babak, katanya melanjutkan, berkaca pada laga pertama ketika menggasak Filipina setengah lusin gol tanpa balas. Indra bisa kembali menggunakan formasi 3-4-3 atau 4-3-3,
Ikram Al-Ghifari punya kans mengisi posisi di bawah Mistar sejak menit pertama. Jika Indra kembali menggunakan formasi 3 back, maka Kadek Arel bisa kembali main sejak menit pertama bersama Sultan Zaki dan Mesa Al-Hamzah. Sementara di tengah Welber Jardim dan Kaviatur Rizky bisa menjadi starter bersama Aryansyah Abdul Manan dan Doni Tripamungkas. Marcelinus Amaola yang baru bermain pada babak kedua saat menghadapi Filipina bisa jadi pilihan sebagai penyerang sayap bersama Rizky Afrizal. Keduanya berpeluang mengapit Jens Raven yang mencetak gol penutup saat Indonesia menang besar atas Filipina. Media Vietnam jagokan Timnas Malaysia U19 juara Piala AFF U19 2024 ketimbang Timnas Indonesia U19. Media Vietnam, Soha, VN, lebih menjagokan Timnas Malaysia U19 juara Piala AFF U19 2024 ketimbang Timnas Indonesia U19. Performa 5 edisi terakhir, plus skor kemenangan di matchday pertama Piala AFF U19 2024 menjadi tolok ukurnya. Sekadar diketahui, Piala AFF U19 2024 dilangungkan di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli 2024. Timnas Indonesia U19 yang berstatus tuan rumah menang 6-0 atas Timnas Filipina U19 di matchday pertama grup A Piala AFF U19 2024 pada Rabu, 17 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Skor besar juga didapat tim-tim teras lain. Timnas Australia U19 menggilas runner-up Piala AFF U19 2022, Laos U19, dengan skor 6-0 di matchday pertama grup B Piala AFF U19 2024. Tentu yang paling gila adalah Malaysia U19 yang menang 11-0 atas Brunei Darussalam di matchday pertama grup C Piala AFF U19 2024. Di sisi lain, tim tersukses di Piala AFF U19, Thailand U19, tidak menunjukkan performa optimal di laga pertama grup C. Thailand U19 harus susah payah sebelum menang 2-1 atas Timnas Singapura U19 di matchday pertama grup C semalam. Hasil lebih buruk dialami tim kuat lain, Timnas Vietnam U19. Skuad Golden Star muda di luar dugaan ditahan Myanmar U19, 1-1, di matchday pertama grup B. Akibatnya, Vietnam U19 langsung tersingkir jika kalah saat bertemu Australia U19 di matchday kedua grup B pada Minggu, 20 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Vietnam dan Thailand mengecewakan, apakah Asia Tenggara punya raja baru? Tanya Soha VN dalam judul artikel yang mereka buat. Meski turnamen baru menggelar matchday pertama, terlihat kandidat kuat juara tahun ini masih Malaysia dan Australia, disusul tuan rumah Indonesia, lanjut Soha.